Salam, saudaraku sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita pada pagi ini, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Yehezkiel 34 ayatnya yang ke-22. Demikian dikatakan, "Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba." Judul renungan adalah Tuhan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Saudara yang terkasih, salah satu hal yang penting yang perlu diingat adalah Alkitab berbicara tentang umat perjanjian, yaitu umat Allah yang telah mengadakan perjanjian dengan Tuhan dalam perjanjian lama. Umat perjanjian adalah umat Israel. Sedangkan dalam perjanjian baru, umat perjanjian adalah umat Kristen. Tidak semua orang Kristen memiliki iman sejati. Artinya, tidak semua domba Tuhan merupakan domba sejati. Dalam hal ini dikatakan bahwa Tuhan akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan antara domba yang gemuk dan domba yang kurus, yaitu antara pemimpin fasik dan umat yang teraniaya. Ini berarti bahwa di antara umat Tuhan terdapat dua golongan, yaitu yang pertama, orang beriman yang disebut orang benar, dan yang kedua, orang yang tidak beriman yang disebut dengan orang fasik. Pada akhirnya Tuhan akan mengeluarkan orang fasik dari kumpulan orang yang benar. Ia akan menggembalakan domba-dombanya yang sejati melalui satu gembala yang diangkat atas mereka, yaitu Daud. Kita tahu bahwa Daud sudah mati. Yang dimaksud sebagai Daud di sini adalah Mesias, anak Daud, yang akan menjadi gembala, yaitu raja atas umatnya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat bahwa saat ini gembala yang seharusnya menggembalakan domba-dombanya justru menggembalakan dirinya sendiri. Mereka mengambil susunya dan bulunya, namun mereka tidak menggembalakannya. Di ayat yang keempat dikatakan, yang lemah tidak dikuatkan, yang sakit tidak diobati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Padahal Tuhan mengangkat mereka menjadi gembala, namun mereka bertindak sebagai gembala upahan. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, Tuhan mengadakan perjanjian dengan umatnya, yaitu perjanjian baru, dan umat-umatnya akan hidup dengan tentram. Ia akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun mati kelaparan, dan mereka tidak lagi mengandung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Mereka akan mengetahui bahwa Tuhan menyertai umatnya dan mengenal Tuhan itu baik. Saudaraku sekalian, oleh karena itulah kita sebagai orang yang sudah ditebus, marilah saling mengasihi satu dengan yang lain,
yang gemuk menolong yang kurus, yang kuat menguatkan yang lemah, yang berkecukupan menolong yang berkekurangan. Begitulah selanjutnya. Kita harus mengasihi sesama kita dan jangan saling mementingkan diri sendiri, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita. Salam.